Kurnaesin, berusia 49 tahun, ditemukan meninggal dunia di kediamannya yang diduga telah menjadi korban pembunuhan oleh orang tak dikenal. Namun ketika kasusnya telah diselidiki, rupanya pelakunya sangat di luar dugaan. Kisah ini kuceritakan sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi dengan berbagai motif dan kesempatan. Cerita nyata yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Seorang wanita parubaya bernama Kurnaesin, berusia 49 tahun, tinggal seorang diri di kediaman pribadinya di Perum Kota Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Ia memang tinggal seorang diri karena dirinya belum pernah menikah. Biasanya hanya para saudara atau keponakannya datang berkunjung ke rumah untuk sekedar silaturahmi atau ada keperluan yang lain. Meskipun tinggal sendirian, Kurnaesin tak pernah merasa kesepian karena keluarganya yang lain kerap mengobrol melalui pesan singkat. Namun pada hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023, beberapa anggota keluarga merasa heran karena wanita itu tidak membalas satu pesan pun. Mereka yang curiga saling menanyakan keberadaan Kurnaesin satu sama lain, dan sepakat mereka sama-sama kehilangan kabar selama 2 hari. Mungkin bagi orang lain, orang dewasa seperti Kurnaesin yang menghilang terdengar biasa saja. Namun, keluarga ini terlalu kompak. Keluarga Kurnaesin setiap harinya mengobrol melalui pesan chat atau pesan grup. Nah, ketika wanita parubaya itu tidak membalas pesan, semuanya jadi panik. Alhasil salah satu keluarga yang rumahnya dekat dengan Kurnaesin segera meluncur ke rumah wanita yang tinggal sendirian itu. Tepat hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023, ia melihat pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci. Saat diketuk berulang kali, tidak ada sahutan dari dalam. Padahal sendal atau sepatunya masih lengkap di luar yang mengindikasikan Kurnaesin masih berada di dalam. Karena curiga, perwakilan keluarga itu pun mengintip dari sela-sela jendela, berusaha mencari sosok Kurnaesin di dalamnya, barangkali saja sedang tidur pulas. Nah, setelah jendela berhasil dibuka sedikit, terlihat ada tubuh yang tertutup selimut sampai kepala. Wah, karena tak biasa, ia langsung memanggil bantuan dari warga sekitar juga menghubungi polsek terdekat. Tak lama kemudian, ketua RT, warga, dan anggota kepolisian mendobrak pintu rumah dan segera mengecek kondisi Kurnaesin yang rupanya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kondisinya sangat mengenaskan. Ia tidak mengenakan selai busana, hanya selimut yang menutupinya. Selain itu, mulutnya tersumpal sesuatu dan lehernya terjerat tali. Setelah penemuan tak terduga ini, keluarga yang histeris mendatangi TKP dan tak menduga wanita yang melajang selama 49 tahun itu berakhir tragis di rumahnya sendirian. Tim Inavis yang sudah sampai TKP datang untuk memeriksa jasad korban, dan petugas lain menyisir area TKP untuk mencari barang bukti kejahatan. Setelah proses pemeriksaan sementara selesai, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Dan hasil otopsi menyebutkan, antara lain, korban diperkirakan meninggal sekitar 1 hingga 2 hari yang lalu. Ditemukan luka lebam di bagian kepala dan dada, jeratan di leher, sumpalan kain di mulut, dan adanya bekas trauma pemerkosaan di alat vitalnya. Dengan hasil ini, Kapolsek Pamengpeuk mengerahkan jajarannya untuk segera menangkap pelaku. Di sisi lain, penyidik terus mencari informasi terkait adanya benda yang hilang di rumah atau mungkinkah ada yang menaruh dendam padanya. Beberapa saksi dari keluarga juga tetangga menuturkan bahwa korban dikenal sebagai orang yang baik dan tidak mengetahui siapa yang hendak membuatnya lenyap dari muka bumi. Akhirnya ditemukan petunjuk lain. Ternyata ponsel dan uang tunai milik korban diperkirakan telah hilang. Kemudian kasus ini dibidik sebagai perampokan disertai pembunuhan. Petugas harus bergerak cepat sebelum pelakunya bisa foya-foya dengan hasil rampasan. Singkat cerita, penyidik menelusuri rekaman CCTV di sekitar area, juga mencari sinyal ponsel korban.
Akhirnya selang 2 hari sejak penemuan jasad korban, petugas berhasil menangkap Eko Rudianto di sekitar Kabupaten Bandung. Perburuan tersangka ini awalnya cukup sulit karena selalu berpindah-pindah tempat. Maka ketika buruannya sudah di hadapan mata, petugas langsung memberi hadiah manis tepat di betisnya supaya meringis kesakitan. Saat digelandang ke Polres Bandung Barat, ia hanya tertunduk pasrah, entah apa yang dipikirkan. Lamunannya dibuyarkan penyidik yang ingin meminta penjelasan mengenai peristiwa yang sebenarnya telah terjadi. Begini rupanya, lantas siapa sih sosok Eko Rudianto? Pria berusia 32 tahun ini rupanya tetangga korban. Eko baru saja masuk ke wilayah tersebut sekitar seminggu yang lalu. Sehari-hari ia hanya pekerja serabutan yang kadang kerja tapi kebanyakan nganggur. Nah, saat bersosialisasi dengan tetangga sekitar, Eko mendengar gosip bahwa tetangganya yang seorang wanita parubaya akan menerima gaji. Entah tetangga yang mana nih, kok sampai ngurusin gaji tetangganya yang lain. Yang jelas, begitu menurut informasi yang Mia dapatkan dari media lokal. Jadi Eko yang mendengar Kurnaesin tinggal sendirian dan akan menerima gaji, pikirannya langsung melalang buana. Ia memiliki rencana untuk merampok barang berharga di rumah target. Ia pun menunggu waktu yang tepat sambil memantau kondisi rumah dan sekitarnya. Akhirnya diputuskan hari Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023. Kala itu hari masih siang ketika Eko mondar-mandir memantau area sekitar rumah target. Rumah yang tertutup dirasa pemiliknya sedang bekerja dan rumah pasti dalam keadaan kosong, begitu pikirnya. Ketika kondisi sekitar sudah sepi, Eko mengendap-endap mencari celah masuk dan berhasil menemukan jalan. Setelah berhasil masuk ke dalam, ia melihat seisi rumah untuk mencari barang berharga yang bisa ia gondol sesegera mungkin. Namun di tengah konsentrasinya mencari harta karun, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dan muncullah Kurnaesin dari dalam dengan hanya berbalut handuk. Rupanya Kurnaesin masih berada di rumah dan baru saja selesai mandi. Sontak keduanya kaget bukan main. Namun sepersekian detik saja ketika korban hendak berteriak, Eko menubruk badan korban hingga terjungkal. Saat itu Kurnaesin sempat berteriak maling. Buru-buru deh Eko mengambil celana dalam korban yang disiapin di atas kasur dan disumpal ke mulutnya. Secepat kilat entah bagaimana caranya Eko malah mendapatkan tali sepatu yang ia gunakan untuk menjerat leher korban dan menariknya kuat-kuat hingga Kurnaesin lemas terkulai di atas tempat tidur. Hal gila setelahnya adalah Eko memperkaos jasad korban yang sedang menghadapi sakaratul maut. Sampai di sini penyidik yang mendengar keterangan pelaku langsung deh pengen banget ngeplak kepalanya. Lanjut lagi teman-teman, setelah usai menuntaskan syahwatnya, Eko sempat memeriksa jasad korban yang diperkirakan telah kehilangan nyawa. Setelah itu ia menutupi tubuh korban dengan selimut, kemudian membawa ponsel serta beberapa uang tunai milik korban dan kabur melarikan diri. Hingga akhirnya ia berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polresta Bandung di tengah pelariannya yang masih di sekitaran kota Bandung. Nah, begitulah kurang lebih kejadian yang menimpa seorang wanita parubaya yang tinggal seorang diri di perumahan Arjasari Bandung. Sejak pembunuhan di tanggal 3 Maret, keluarga baru mengetahui kondisinya saat hari Minggu tanggal 5 Maret ketika Kurnaesin hilang tanpa kabar selama 2 hari. Awalnya petugas kesulitan menemukan siapa pelakunya dan menganggap hanya perampokan acak. Namun karena kita telah hidup di zaman modern, banyak CCTV atau kamera pengintai di mana-mana. Selain itu, keterangan dari para tetangga juga cukup membantu dalam pengungkapan pelakunya. Ini dikarenakan Eko menghilang sejak peristiwa pembunuhan itu terjadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria berusia 32 tahun itu dikenai pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 365 tentang pencurian, dan pasal 286 tentang pemerkosaan di saat tubuh korban sudah tidak berdaya. Ancaman hukumannya yaitu 12 hingga 20 tahun penjara.
Ya semoga aja ia mendapatkan hukuman maksimal ya, sebab perilakunya sungguh tidak manusiawi. Padahal usia 32 tahun adalah usia produktif. Sedih sekali rasanya di saat kita mati-matian bekerja untuk bertahan hidup, tapi di luar sana banyak orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri sesuatu yang mungkin gak sebanding dengan apa yang ia dapatkan. Contohnya sudah banyak. Salah satu yang masih Mia ingat adalah dua sejoli yang ingin merampok perhiasan emas yang dipakai oleh bosnya. Mereka merencanakan pembunuhan hingga target kehilangan nyawa dan mereka mendapat perhiasan korban. Nyatanya, setelah emas itu dijual, ternyata imitasi. Wah, kedua pelaku udah ditangkap dan tentunya mendapat hukuman berat. Gimana nggak gigit jari coba? Dan masih banyak peristiwa lain sehingga sekarang penjara udah penuh banget. Kalau kata Mia sih, mending langsung lempar aja ke kandang buaya buat pelaku kejahatan apalagi pelaku korupsi. Baik teman-teman, mari kita luangkan waktu untuk mendoakan korban Kurnaisin agar diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Dari kasus ini kita belajar ya, untuk lebih peduli dengan tetangga kita, baik dekat maupun jauh. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, baiknya untuk segera lapor ke aparat desa atau memeriksanya sendiri. Ya, siapa tahu aja nih, ada tetangga kita yang gak keluar rumah seharian. Taunya lagi masak-masak di dapur. Kan kita bisa kecipratan rejeki tuh. Jadi gimana nih pendapat kalian tentang tetangga kita? Ada yang mencurigakan? Kalau gitu Mia undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!